Shalom. Saya ngucap syukur kalau malam hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala dan juga seluruh tim penggembalaan yang mempercayakan pelayanan buat saya di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya baru pertama kali hadir di tempat ini, ya. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih dulu sebab ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal biasanya suka terbayang-bayang katanya gitu. Ya, nama saya Rulianto Wijaya, saya akrab dipanggil dengan nama Ruli atau Ming Ming dalam pelayanan. Saya sudah menikah, saya punya satu istri dan satu anak, dan saudara saya melayani di daerah Tangerang, tepatnya di GBI WTC Serpong. Dan sekarang juga Tuhan sedang mempercayakan buat saya untuk saya bisa membuka pelayanan-pelayanan yang baru di Kota Malang, Serang, dan Cilegon. Dan kami boleh melihat sekalipun tantangannya hebat, tapi Tuhan kita jauh lebih hebat dari segala tantangan. Haleluya. Nah, saudara, saya juga aktif sebagai penginjil keluar masuk daerah pedalaman. Saya melayani jiwa-jiwa, dan saudara, kalau sampai hari ini saya hidup itu karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Nah, saudara, saya datang tidak sendiri, saya datang bersama bukan bodyguard saya, tapi ini anak rohani saya. Ini dia Marco, ya, dan dia yang mendampingi saya dari Tangerang. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saudara, saya dapat satu tema yang khusus, yang luar biasa, dan saudara perlu berbahagia kalau gereja ini menyiapkan tema ini buat saudara. Karena saya percaya gereja ini menyiapkan jemaatnya untuk menjadi makin hari makin kudus, makin berkenan di hati Allah, sehingga bisa mengalami multiplikasi dan promosi dalam hidupnya. Nah, hari ini saya mau bagikan satu tema saudara, menghadapi godaan perselingkuhan atau perzinahan. Bilang kanan kiri, lu mesti dengerin nih. Ya, nah saudara malam ini saya mau pengen saudara, mari kita sama-sama lihat. Mari kita sama-sama lihat bahwa hari-hari ini perselingkuhan atau perzinahan itu menjadi satu virus yang sangat kuat yang menjangkiti kehidupan masyarakat termasuk di kalangan gereja. Betul apa betul, saudara? Ya. Nah, banyak sekali saudara, banyak sekali orang-orang yang hari ini memiliki paham ATM-BCA, saudara. Apa itu? Asal tidak mengandung, berselingkuh, cuek aja. Asal tidak mengandung, berzina, cuek aja. Tapi ada juga yang punya paham ATM-BII, saudara. Asal tidak mengandung, berselingkuh itu indah. Asal tidak mengandung, berselingkuh, atau berzina, itu indah. Wow, saudara, ketika kita melihat kepada bagian ini, maka saudara, sebenarnya ini adalah hal yang memalukan, tetapi nyata di dalam kehidupan kita masyarakat. Nyata di dalam kehidupan lingkungan gereja hari-hari ini bahwa tidak sedikit orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang gagal. Ini bukan jemaat biasa. Tapi banyak sekali kalangan, bahkan orang-orang yang mungkin sudah disebut senior atau sudah pelayanannya begitu lama, bahkan mungkin pelayanan begitu dahsyat, saudara bisa temukan bahwa godaan ini bisa datang kepada setiap kita. Amin apa amin? Nah, saudara, mari sama-sama lihat dengan saya dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya akan buka sedikit demi sedikit, saya akan berikan kepada saudara apa yang firman Allah katakan kepada kita. Sehingga kita perlu betul-betul memahaminya, sehingga kita bisa mempersiapkan hidup kita sehingga bisa terus berkenan di hati itu. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 7 berkata demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita
bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Firman Tuhan dengan sangat tegas dan jelas sekali saudara, coba perhatikan saya. Sangat jelas dan tegas bahwa setiap kita anak-anak Tuhan kita harus menjauhi yang namanya percabulan. Amin apa amin? Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa kita harus menguduskan diri kita. Bagi kita yang sudah menikah, kita harus menguduskan diri kita dalam pernikahan. Dan kita harus menghormati pasangan kita. Serta kita tidak boleh melakukan apa yang cemar di dalam hidup kita. Maupun juga dalam pernikahan kita. Yang mengerti katakan amin. Ini sangat jelas saudara, ini sangat jelas. Firman Tuhan sangat jelas. Allah membenci kecemaran. Allah mau saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Nah sekarang godaannya kan begitu banyak Pak. Bagaimana caranya kita dapat terhindar daripada godaan perzinahan ataupun perselingkuhan. Supaya hal itu tidak terjadi dalam hidup kita. Nah saudara yang pertama supaya saudara bisa terhindar daripada godaan ini, saudara bisa selamat dari godaan ini, maka yang pertama saudara harus menjadi orang yang ingat selalu akan perintah Tuhan. Ingatlah selalu akan perintah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah meremehkan ataupun melupakannya. Ini yang pertama. Ingat selalu perintah Tuhan. Jangan meremehkan ataupun melupakannya. Sebab dalam Amsal pasal 6 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata demikian. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat. Terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Nah pertanyaannya begini saudara. Kenapa orang sekarang ini senang dengan perzinahan? Kenapa orang sekarang ini senang dengan perselingkuhan? Kenapa orang senang dengan jalan-jalan setan hari-hari ini? Bukan berarti bahwa selingkuh itu enak sih, selingkuh itu nikmat sih. Tapi saudara saya menemukan begini saudara waktu saya merenungkan. Kenapa ya orang kok senang ngambil jalan yang setan tawarkan? Kenapa? Sebab sekarang saya temukan setan sudah berubah bentuk penampilannya saudara. Kalau dulu saudara, kalau dulu kita lihat setan itu tampil selalu dengan pakaian putih, panjang sampai ke tanah, sampai kakinya nggak kelihatan, rambutnya panjang. Ya, modelnya yang begitu, mukanya pucat semuanya, ininya merah darah gitu ya kan. Tetapi saudara sekarang penampilannya itu beda, penampilannya sekarang beda. Setan mulai potong itu rok panjangnya. Jadi rok mini. Setan mulai rubah penampilannya. Dia tidak lagi datang dengan menakutkan, tapi dia datang dengan wajah yang menarik, wajah yang menyenangkan. Dia datang dalam bentuk pribadi-pribadi yang rasanya membuat kita nyaman dan senang, saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dulu model baju juga bisa kita temukan. Kita bisa lihat dulu orang rasanya malu mau agak terbuka, betul gak saudara? Kemudian mulai berkembang. Ya bolehlah buka-buka dikit disebut you can see, ya kan? Kalau sekarang bukanya kebanyakan you can touch. Saudara kita bisa melihat bahwa hari-hari ini ada satu perubahan, ada satu cara kerja daripada setan untuk memikat orang-orang. Betul gak saudara? Nggak peduli tua atau muda, saudara bisa temukan dalam dunia ini. Kadang-kadang kita temukan kakek-kakek udah bawa tanah 70 tahun. Tetap aja bisa perkosa anak muda, betul nggak? Tetap aja bisa melakukan perzinahan, tetap aja bisa ketangkep sama FPI, tetap aja bisa ketangkep sama Satpol PP. Sudah bayangin bahwa ada hal-hal yang demikian terjadi di dalam dunia kita. Tidak peduli apakah itu rakyat biasa, apakah itu anggota pemerintahan, tidak peduli apakah dia jemaat, apakah dia pelayan Tuhan, ataukah dia pendeta senior. Saudara, hal-hal itu sudah jelas sekali terjadi. Roh ini sedang bekerja di dalam gereja Tuhan. Amin apa amin? Oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan harus mawas diri betul-betul. Tuhan menghendaki kita tidak melakukan apa yang cemar, tapi Tuhan menghendaki kita melakukan apa yang kudus. Amin. Bukan saja di dalam pribadi kita, tetapi pada waktu kita memasuki pernikahan, kita pun akan menjaga pernikahan kita itu kudus adanya. Amin apa amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Ketika Anda dihadapin dengan godaan perselingkuhan, maka yang harus Anda lakukan adalah cara yang pertama yang benar, itu adalah mengingat bahwa perselingkuhan itu adalah jahat di mata Tuhan. Perzinahan itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, saya melihat bahwa kita perlu belajar dari Yusuf. Pada waktu Yusuf diganggu oleh istri Potifar, ya, dia mengingatkan dirinya. Dia mengingatkan dirinya bahwa itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Sampai dia mengatakan dalam Kejadian 39 ayat 6c, berkata demikian, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat, yang besar ini, dosa terhadap Allah. Wow. Padahal, saudara, saya mau tanya laki-laki yang di sini yang normal. Lebih enak mana, megang kain pel apa megang perempuan? Halo, jujur. Waduh, sebelah gua ada bini gua, repot nih kalau jawab. Waduh, sebelah gua ada pacar gua nih, repot nih kalau jawab. Jangan begitu. Jujur. Kalau ditanya, kita laki-laki yang normal lebih senang pasti megang perempuan daripada megang kain pel. Apalagi Yusuf masih darah muda, betul gak saudara? Gairahnya lagi tinggi-tingginya. Keinginan seksualnya pasti sedang tinggi-tingginya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia ketemu dengan istri Potifar, ini istri pembesar, yang pasti cantik dan tidak bawa ketek. Yang pasti penampilannya dia jaga, menarik hati. Nggak mungkin asal-asalan. Tetapi saudara perhatikan, ketika dia ditarik, ketika dia diminta oleh istri Potifar, tidurlah dengan aku. Saudara, dia nggak bilang begini, jangan tante apa kata om. Dia nggak bilang ini, jangan tante apa kata orang. Dia juga nggak bilang jangan tante jangan ragu-ragu, enggak. Tapi dia langsung pada saat itu dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Wow, saudara ingat, Yusuf itu mengalami perjalanan hidup yang begitu sangat menyulitkan. Dia harus dijual jadi budak, dia harus bekerja secara kasar, baru kelamaan dia naik jadi pengurus rumah tangga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, orang kalau kelamaan susah, itu kalau ketemu yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, pasti dia tabrak. Pasti dia ambil langsung. Kapan lagi gue senang? Kapan lagi gue bisa bebas? Kapan lagi gue bisa nikmatin yang baik? Makanya Anda perhatikan itu di TV. Kenapa demi 10 liter, atau 10 kilo beras, orang rela empet-empetan, udah kayak tempe penyet, sampai sesak napas ngantri, sampai keluar megangin beras juga ngok. Kenapa? Karena dalam hidupnya mungkin dia nggak pernah beli beras 10 kilo. Mungkin dia biasanya cuma beli setengah liter, 1 liter, betul nggak? Bahkan mungkin dia memungut dari pasar. Dari tempat jualan beras yang jatuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang tergencet hidupnya, susah. Godaan untuk dia menikmati yang nikmat-nikmat itu pasti ada. Tapi saya mau bilang, kenapa Yusuf bisa lolos? Kenapa Yusuf bisa terhindar dari godaan itu? Karena dia selalu mengingat dalam dirinya, itu adalah jahat. Itu adalah tidak benar. Itu adalah dosa. Amin apa amin. Makanya tadi saudara di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 tadi ayat yang kita baca saudara. Kalau saudara telusuri terus ayat-ayat itu, maka saudara akan menemukan Tuhan minta bahwa perintah yang dia berikan, dalam bahasa Indonesianya perintah ayah dan perintah ibu. Tetapi kalau saudara pelajari bahasa asli Alkitabnya, itu adalah perintah dan hukum yang ditaruh, yang diturunkan oleh Bapa kepada anak. Itu harus dipegang terus, harus diikat, dikalungkan di leher, taruh di dalam hati, selalu dibawa, selalu diingat bahwa tidak boleh melakukan yang namanya perselingkuhan. Tidak boleh melakukan apa yang cemar, tidak boleh melakukan apa yang jahat. Saudara, kalau saudara dalam hidup ini selalu mau mengingatkan diri saudara, saudara mau selalu mengingat akan firman Tuhan, saudara tidak meremehkan, saudara bahkan tidak melupakannya. Saya percaya godaan segede apapun, kuntilanak secakep apapun,
cowok seganteng apapun, saudara tidak akan pernah terpikat untuk melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Ini yang pertama, bagaimana kita bisa terhindar dari dosa perselingkuhan atau perzinahan. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya menurut Alkitab? Yang kedua, kuasai hawa nafsu Anda. Kuasai hawa nafsu Anda. Amsal 6 ayat yang ke-25 sampai 30 bilang begini, saudara. Amsal 6 ayat 25 sampai 30. Dia bilang begini, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas sekali menggambarkan pada waktu kita dikuasai hawa nafsu kita, maka kita menjadi bodoh. Kita bodoh. Tadi contohnya orang jalan di atas bara, berpikir tidak akan hangus. Itu bodoh. Bawa baju terbakar ditaruh di dalam, dia berpikir tidak terbakar. Wow, itu bodoh. Tuhan bukan hanya bicara menunjukkan bahwa aku tidak akan tinggal diam waktu kamu melakukan perzinahan, waktu kamu melakukan perselingkuhan, aku tidak akan tinggal diam. Bukan hanya itu yang Tuhan maksudkan, tetapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, orang yang terpikat dengan hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa menguasai hawa nafsunya, dia akan terus berada dalam kebodohan. Makanya saudara temukan orang yang jatuh dalam perzinahan, orang yang jatuh dalam perselingkuhan, saudara, mereka pertama-tama selalu berkata gini, maaf ya, saya kilaf. Betul apa betul? Saya kilaf. Saya pernah layanin satu pendeta, saudara. Saya melayani sudah 20 tahun. Saya mulai berkhotbah dari umur 12 tahun. Dan saya banyak melayani pasangan-pasangan rumah tangga, saudara. Dan saya temukan banyak sekali masalah-masalah dan banyak sekali suami-suami yang seringkali berkata, saya kilaf. Mama maafkan saya kilaf. Pak pendeta maafin saya kilaf. Satu kali dia ngomong dia kilaf, saya percaya. 2 kali setengah percaya. Kalau 3 kali dia udah ngomong, Pak saya kilaf kembali, saya akan bilang, lu bukan kilaf, lu doyan. Saya ketemuin itu pendeta yang kayak begitu, saya langsung bilang begini, hei kamu bukannya kilaf, kamu doyan. Kamu senang mengikuti hawa nafsu kamu. Satu hari di sekolah Alkitab, pada waktu di kota Malang, saudara. Saya sedang duduk dengan teman-teman di sebuah angkot. Dan kemudian di angkot itu kita semua dikasih tahu sama dosen. Kalau pergi kemana-mana ingat nama Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Sekalipun di luar tidak ada dosen, ada Tuhan yang mengawasimu. Jadi kita selalu bilang, ingat, jaga kekudusan. Ingat, jaga kekudusan. Saudara, namanya yang pergi semua laki-laki, saudara. Dan tidak sengaja hari itu kita naik angkot. Kita naik angkot berlima, saudara. Ternyata di angkot itu ada satu orang yang begitu menarik hati. Bajunya merah, pakai roknya mini, putih bersih. Pokoknya cantik banget. Teman saya udah liatin, matanya ngelirik ya. Saya tanya, ingat kekudusan. Saya cuman corong doang, ingat kekudusan. Begitu saya ingatin, darah Yesus. Saya lihat lagi yang lain. Saya bilang, ingat kekudusan. Darah Yesus. Oh, ada yang berbahasa roh di dalam angkot. Wah, pokoknya macam-macam cara untuk menghindarkan itu. Tetapi saya selalu melihat gagal. Sekalipun mereka, selalu kayak begitu. Mau darah Yesus mau 5 kali tetap aja matanya maunya ke situ lagi. Karena ngelihat apa? Paha yang putih mulus dan agak terbuka. Duduknya adep-adepan lah. Ada yang adep-adepan, ada yang samping. Jadi yang depan tontonan langsung, yang samping ngintip-ngintip. Saudara, yang demen banget ini adalah yang satu. Darah Yesus. Ini sampingnya. Oh Tuhan kuatkan saya. Darah Yesus.
Tiba-tiba namanya supir angkot kan suka ngerem mendadak ya kan. Tit, nabrak. Oh Tuhan Yesus tolong. Ini serius, ini beneran. Saya jaga Tuhan Yesus. Tiba-tiba itu angkot zigzag gitu menghindari kecelakaan. Tit, banting setir. Yang di depan perempuan itu ngusruk, saudara. Serut. Oh, darah Yesus. Saudara. Tuhan Yesus. Saya begitu. Saudara, yang terakhir, tiba-tiba, saudara, tiba-tiba itu supir dia ngerem. Pas teman saya tadi yang darah Yesus. Darah Yesus. Pas dia nengok begini itu sopir ngerem mendadak. Jadi dia nyium. Saya tidak temukan dia ngomong darah Yesus lagi. Dia langsung ngomong, kehendakmu terjadilah ya Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kita harus menguasai hawa nafsu kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 juga berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Pada waktu kamu menghadapi godaan perselingkuhan atau perzinahan, saya mau katakan sama saudara, jangan saudara melakukan dengan cara-cara yang lain. Kalau yang pertama, ingat perintah Tuhan. Ingat, kita tidak boleh melakukan percabulan, betul nggak? Tapi yang kedua, saudara, udah jangan ingat-ingat lagi. Tapi yang kedua, lari. Amin apa amin? Lari. Kalau saudara ketemu ada perempuan di kantor yang agak gatel, yang maunya tuh kayaknya nempel, saudara agresif, kayaknya aduh bikin saudara tuh bikin pusing 7 keliling gitu kan. Karena cantiknya luar biasa, menarik hatinya, tambah lagi wah membawa daya hawa nafsu saudara naik. Cepat-cepat lari, jangan begitu dia datang, hei, oh Tuhan tolong saya. Lari. Saya sudah tahu, kalau dalam pelayanan saudara saya sudah temukan tanda-tanda aneh, saya pasti langsung lari. Ketika saya tahu, wah di gereja itu ada satu mungkin yang lagi ngincar saya, langsung. Ketika saya balik lagi, saya pasti bawa istri saya. Kadang-kadang ada bisa yang seperti itu. Saya di dalam gereja, saudara di dalam gereja, saya tidak pernah melakukan konseling. Kalau lawan jenis, sendirian aja, nggak pernah. Pasti saya bawa orang lain untuk ikut di situ. Saudara, hawa nafsu itu begitu mengikat. Hawa nafsu itu, saya mau bilang sama saudara, hawa nafsu itu bukan ditolak. Hawa nafsu itu harus dikendalikan dan dimatikan. Amin apa amin? Hawa nafsu itu harus dikendalikan dan dimatikan. Selagi saudara mengikuti hawa nafsu saudara terus, maka saudara akan melakukan kebodohan. Meskipun saudara tahu itu tidak boleh, tapi pasti akan saudara lakukan. Meskipun saudara tahu itu jahat di mata Tuhan, tapi pasti akan terjadi. Saudara kerjakan dalam hidup saudara. Gak ada kata lain. Tinggalkan hawa nafsu itu. Jangan ikuti hawa nafsu itu. Makanya saudara perhatikan Yusuf. Begitu Tante Poti udah nafsu banget saudara. Begitu Tante Poti udah kayaknya bergairah sekali. Dan dia sudah hari itu dia bilang hari ini aku harus bisa bikin Yusuf tidur sama saya. Saudara hari itu saudara tahu apa yang Tante Poti bikin? Tante Poti hari itu berbaik hati semua pegawainya yang ada di Mesir. Yang ada bekerja di rumahnya dia suruh ke Indonesia makan Kentucky di Indonesia. Sampai Alkitab mencatat itu semua kosong. Rumah itu kosong, tidak ada yang lain selain Yusuf dan Tante Poti. Dan di saat itu Tante Poti makanya begitu berani dia langsung tarik Yusuf. Yusuf begitu ditarik jangan Tante jangan. Dia nggak apa sih Tante jangan dong. Dia nggak begitu. Alkitab mencatat dia tidak berkata apa-apa. Dia langsung lari dia tinggalin bajunya. Anda bisa mengerti apa maksud saya? Halo, Anda bisa mengerti maksud saya? Dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu dia bisa tergoda. Saat ini bisa, oh Yesus tolong saya. Oh Yesus tolong saya. Seperti tadi teman-teman saya. Tuhan tolong. Tuhan tolong.
Akhirnya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita ini manusia, ada darah dan daging. Amin apa amin? Lemah. Kalau saudara terus ngikutin apa yang saudara mau, daging saudara ini, maka saudara tidak akan sanggup untuk melakukan kebenaran Allah. Tapi ketika saudara mau belajar untuk meninggalkan hawa nafsu saudara, kedagingan saudara, dan saudara mau hidup dipimpin oleh Roh, maka saudara akan beda. Perbuatannya bukan perbuatan daging lagi, tapi perbuatannya perbuatan Roh yang memuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Hal ini berlaku bukan hanya yang sudah menikah, yang belum menikah pun juga. Firman ini datang buat setiap kita. Amin apa amin? Saudara lihat hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang hidupnya, kemarin saya baru layani, saudara, 16 tahun udah punya anak. Sampai digodain sama teman-teman. Hebat juga kamu 16 tahun udah nyetak anak. Kagak punya kerjaan, kagak punya duit, nyetak anak. Tinggal gereja suruh bayar. Kita tolongin. Tapi saudara, dari hal-hal itu kita melihat bahwa apa roh perzinahan dan perselingkuhan itu hari-hari ini menguasai banyak orang. Amin amin. Dan kalau saudara tidak berhati-hati, maka hal itu akan membawa bahaya buat hidup saudara. Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dan Dia mau setiap kita hidup dalam kekudusan. Bahkan 1 Tesalonika pasal 4 jelas sekali berkata, perintah ini datang dari Tuhan. Amin apa amin. Siapa yang menolak perintah ini bukanlah menolak manusia, tapi dia sedang menolak Allah yang memberikan Roh Kudus kepadanya. Bukankah Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk menolong kita sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran ilahi. Saya mau berkata, jangan ikuti hawa nafsumu. Setiap kali saudara mau melakukan dorongan untuk hal ini, perzinahan, perselingkuhan, percayalah, gak mungkin hati ini ketutup. Pasti ada suara, pasti ada tahanan, pasti ada cegahan dari Tuhan. Tapi kenapa seringkali kita bisa berbuat? Karena kebodohan kita. Karena kita ngikutin hawa nafsu. Amin apa amin? Makanya sudah bisa lihat. Orang bisa mengulangi kesalahannya berulang-ulang. Bukan karena setan yang selalu menggoda. Dia yang tidak mau mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Dia akan melakukan banyak kebodohan dalam hidupnya. Kalau saudara mengalami banyak kebodohan, bagaimana saudara akan bisa mengalami terobosan dan berkat dalam hidup saudara? Amin apa amin? Makanya bilang kanan kiri, jaga hawa nafsumu. Jangan bilang ini, gue mau udah tua, nggak jadi jaminan. Banyak sekarang Nelly ya kan, nenek lincah. Banyak sekali opa-opa yang wali masih lincah. Kalau ngelihat cewek rematiknya hilang, bisa cepat. Banyak sekali saudara. Nah yang terakhir saudara, yang terakhir, bagaimana caranya kita menghindari bahaya perselingkuhan atau perzinahan dalam hidup kita. Nah ini secara khusus bagi Anda yang sudah menikah. Boleh saya tanya berapa banyak yang sudah menikah di sini? Tolong angkat tangannya, jangan ada yang belaga lupa. Oke, Amsal 31 ayat 29 berkata demikian. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi melebihi mereka semua. Kita bisa belajar dari Salomo. Dia punya banyak wanita di sekelilingnya. Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa semuanya pasti cantik dan menarik. Tapi hanya ada satu perempuan. Hanya ada satu wanita yang menguasai hatinya, yaitu gadis Sulam. Sekalipun dia bisa punya banyak. Tapi yang memiliki hatinya dia, yang menarik hatinya dia hanya gadis Sulam. Kalau saudara pelajari, maka saudara akan menemukan kenapa dia bisa menjadi begitu istimewa. Kenapa dia bisa begitu sangat menarik hati Salomo. Sebab dia memiliki karakter yang baik. Dan dia membangun hubungan yang benar, yang baik dengan Salomo. Saya mau bilang untuk menghindari bahaya daripada
perselingkuhan ataupun perzinahan. Caranya adalah miliki hubungan yang baik dengan pasangan Anda. Kembangkan karakter hidup yang benar. Jangan kita seperti ini, saudara. Kita mengikuti apa yang kata dunia. Dunia bilang begini, makanya lu harus lebih pintar dari itu perempuan. Makanya lu jangan pakai daster melulu. Makanya lu harus pintar dong servis suami lu. Lu harus hebat. Lu jangan kalah dong sama pelacur itu. Lu jangan kalah dong sama ini. Waduh, saudara. Saya mau bilang gini, saudara. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Betul apa betul? Rumput tetangga akan selalu kelihatan lebih hijau. Anda harus selalu berpikir begini. Bagaimana caranya rumput saya lebih baik daripada rumput tetangga? Itu yang harus Anda lakukan. Anda harus membangun karakter yang baik. Jangan istri-istri kepada suaminya berlaku yang tidak pantas. Jangan istri-istri berlaku kasar kepada suaminya. Sekarang ini kan bukan laki-laki yang banyakkan kasar sama istrinya. Sekarang ini banyakkan istri yang kasar sama suaminya. Karena banyak wanita-wanita perkasa hari ini di dalam dunia ini. Banyak istri-istri yang wah galaknya minta ampun. Saya ketemuin istri yang bisa bilang sama laki, diam gak lo? Diam. Saya pernah temuin saudara suami istri yang mau bercerai. Yang mau bercerai udah datang konseling ke 10 hamba Tuhan. Dan mereka bilang, Pak, Bapak adalah hamba Tuhan yang ke-11. Dan hari ini, kalau tidak ada perubahan, saya memutuskan akan bercerai dengan suami saya. Suaminya bilang, saya juga gak tahan Pak, saya mau cerai. Gak usah dia yang cerain saya yang akan cerain dia. Terus saya bilang begini, kalian datang ke sini bukan buat berantem. Kalian datang ke sini buat konseling. Kemudian mulai saya ajak ngomong. Begitu saya tanya satu pertanyaan. Lakinya coba ngomong. Waduh. Saya langsung bilang begini. Simple. Kamu berdua tidak membangun karakter yang baik. Dia gila Pak. Masa sama pembantu senyum-senyum melulu. Sama pembantu tuh rasanya sayang banget. Kalau ngomong tuh halus-halus, halo sama kita aja. Manggil kita galak minta ampun. Manggil kita kagak ada baik-baiknya. Terus saya bilang, kamu tiap hari nyiapin makanan gak buat suami kamu? Waktu saya pisahin nih. Saya pisahin. Karena kalau diketemuin melulu, berdua melulu, gonggong terus kan. Jadi saya pisahin. Sendiri-sendiri. Begitu saya pisahin, saya bilang begini. Kamu nyiapin makanan gak buat suami? Kagak. Terus siapa yang nyiapin? Ya pembantu. Kamu kalau minta duit bagaimana sama suamimu? Ya langsung ya, bagi duit tuh. Kalau pembantu kamu minta duit gak? Pak, saya mau minta uang. Ada gak ya Pak? Terus kalau gak ada biasanya pembantu, biasa dia mesem-mesem. Gak apa-apa Pak. Nanti aja kalau udah ada. Makanya gede kepala tuh suami saya. Saya bilang jangan lu lihat pembantunya yang begitu. Beda. Orang di mana-mana memang dengarnya lebih enak yang manis. Orang di mana-mana senangnya dengarnya yang lembut, betul nggak? Orang demennya memang mendengarnya tuh kalimat-kalimat yang benar, yang baik, yang membangun, yang penuh dengan kasih. Karena setiap orang butuh dikasihi, setiap orang butuh diterima. Kalau pembantu suka mijitin suamimu nggak? Kagak disuruh juga dia mijit. Kalau ibu, ngapain kita udah capek kerja mijitin dia. Mau juga dia dong yang mijitin saya Pak. Wah, saya bilang gampang kan. Coba kamu lihat, bagaimana dia nggak lihat pembantumu lebih baik dari kamu. Makanya banyak orang-orang yang hari ini demen nyimpen di Simpedes, simpanan perempuan desa. Banyak yang nyari begitu karena dipikir wah dengan duit berapa aja bisa bersyukur. Banyak sekali yang ketemu. Saya ketemu lagi kasus yang lain lagi. Ini suaminya memang yang preman. Istri baru, begini loh Pak Pendeta maksud saya. Apa lu?
istri saya nih goblok. Kalau ngomong sama dia gak pernah nyambung. Saya diamin aja. Udah ngomong panjang lebar, terus saya bilang begini. Kamu tahu gak yang sakit tuh siapa? Dia kan Pak, maksudnya dia nunjuk istrinya. Memang dia yang sakit, siapa bilang? Kamu yang sakit. Kok Bapak bilang saya yang sakit? Gak usah kamu panjang lebar, dari sikapmu memperlakukan istrimu aja saya udah tahu. Bukan dia kagak nyambung kalau diajak ngomong. Bagaimana mau nyambung? Baru ngomong satu kata kamu udah 100 kata. Sebenarnya yang perempuan kamu apa dia? Kayaknya terbalik nih kamu. Laki-laki biasanya gak banyak ngomong. Ini kamu malah yang banyak ngomong. Istrimu mangap, untung gak sesek napas. Mau mangap gak jadi. Saya bilang, jadi kamu pikir. Saya temuin ada orang-orang yang, wah saudara. Itu ada satu suami istri ya, yang panggil saya datang ke rumahnya. Istrinya bilang ini, saya siap bercerai demi Tuhan, demi pelayanan. Kelihatannya kan rohani, padahal mah rohana saudara. Suaminya, beberapa hari kemudian saya datang, suaminya bilang, pendeta, jangan datang-datang ke sini ya. Jangan salahin saya kalau saya hajar kamu. Jangan coba-coba urusin rumah tangga saya. Pengacara, saudara, badannya gede, badannya botak. Lebih gede dari Marco. Saya dulu badannya gak segini. Masih kurang dirawat kan. Masih kurus. Saudara, waktu itu benar-benar. Saya bilang sama istrinya. Saya gak bilang gini, wah luar biasa ya iman ibu. Enggak. Saya bilang sama dia, dengar, kamu yang sebagai istri. Gak pernah Tuhan ngajarin demi pelayanan atau demi Tuhan kamu bisa bercerai. Kamu bisa tinggalin suamimu. Itu gak benar. Minta maaf sama suamimu. Saudara, suaminya udah gak pulang berhari-hari. Saya bilang gini, telepon, gak diangkat. SMS. Waktu itu belum ada BlackBerry. SMS. SMS kata-kata yang baik. Jangan kata-katanya, maafin gue dah kalau gue salah. Itu namanya gak sadar. Orang tuh bilang, maafin saya ya, saya salah. Gitu, jangan maafin gue deh kalau salah. Saya sampai ajarin SMS-nya. Maafin saya Pi, saya salah. Terus saya perhatiin, ayo tulis apa lagi yang kamu tulis. Kalau lo mau pulang, pulang. Kalau enggak ya udah gak apa-apa. Lah jangan begitu lagi. Saya bilang. Dan dia sudah dengar suaminya itu sudah mulai kumpul-kumpul dengan teman-teman dan mulai sering pulang malam, pulang pagi, nginep di hotel. Dia bilang, waduh saya takut bakal kena perempuan nih. Suami saya bilang, masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Saudara saya langsung bilang dia, SMS yang benar. Pi pulang ya, aku tunggu papi di rumah. 3 hari kemudian suaminya pulang. Mulai kayak teletabis, pelokan, cium pipi kiri pipi kanan. Siapin kopi, ambil tasnya. Saya ditelepon. Datang ke sini Pak. Saya bilang ada apa lagi nih gua. Saya datang ke situ saudara dengan nama Tuhan. Pokoknya anggap aja kayak Daud lagi mau ngalepin Goliat ya kan. Pokoknya aku datang dengan nama Tuhan. Cuman bedanya saya gak bawa tongkat aja saudara. Saya begitu datang, saudara itu suami yang badannya gede, dia peluk saya. Dia nangis saudara. Mungkin dia bilang, Pak terima kasih. Bapak sudah selamatin saya. Berangkatlah dia ke Bali sudah liburan bulan madu. Pendetanya kemana? Tinggal doa pokoknya. Nggak apa-apa. Saya temuin saudara ada istri. Saudara mungkin gak pernah ketemukan kejadian yang kayak begini. Tapi ini ada dalam pelayanan saya saudara. Ada seorang istri yang punya suami itu sontoloyonya luar biasa. Dia bawa pulang pelacur dan dia bawa ke rumahnya, tidur di ranjangnya, istrinya diikat di kaki ranjang untuk menyaksikan dia dengan pelacur. Sampai istrinya langsung mengok. Stroke. Istrinya tidak bisa ngampuni dia. Ngomong setan aja udah gak benar. Setan. Setan gue ngetan. Mau ngampuni lagi etan. Setan. Karena udah mengok. Saudara di saat itu saya bilang sama dia, ibu kamu bisa merubah suamimu.
Mulai dengan satu sikap. Kamu mau mengampuni dia. Nggak bisa. Etan. 2 bulan saudara. Sampai begitu dia bilang, saya mau ngampuni suami saya. Begitu dia bilang, saya mau ngampuni. Langsung kesembuhan terjadi. Tiba-tiba bunyi nih, keretak. Langsung lurus, semuanya sembuh lagi. Ngomong setannya udah benar, setan. Setelah itu saya bilang, kamu sudah mendapat mujizat. Dan kamu harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana seorang istri hidup. Sekalipun suamimu tidak benar. Kamu harus menang atas roh yang sedang menjamah suamimu. Dengan cara apa? Bukan tiap malam suami mukanya dituangin minyak urapan. Diunyek-unyek. Setan kagak keluar, ngamuk dia malah. Tapi yang harus dilakukan adalah kamu bangun. Karaktermu benar. Kalau dulu mulutnya jahat sama suami, sekarang berubah, mulutnya jangan jahat. Betul nggak? Kalau dulu tuh mulutnya begitu pahit rasanya kalau kedengeran sama suami. Sekarang tuh berikan kata-kata yang manis. Belajar membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang baik. Makanya tuh saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara yang sudah berumah tangga. Kalau saudara ada masalah sama istri atau suami saudara. Jangan tuh cepet-cepet cuman. Yuk pergi makan. Kalau ada masalah. Saudara harus betul-betul menuntaskan sampai saling memaafkan. Amin apa amin? Jangan yang, udahlah yang penting lu tahu gue lah, dari dulu gue memang begitu. Lu kayak baru kawin aja lu sama gue lu. Dulu lu cinta sama gue, sekarang banyak maunya lu. Udah dah, damai dah, inget anak dong lu. Udah yuk makan. Jangan cuman kayak begitu. Jangan cuman kayak begitu. Saya banyak temuin dari yang muda sampai yang tua-tua saya layani sudah. Saya bilang, om, tante, gak boleh begitu. Kita kan bukan orang muda lagi, Pak Pendeta. Bukan kayak Pak Pendeta masih muda. Saya bilang, iya om, tapi cinta itu kata-kata yang baik tidak mengenal tua atau muda. Kakek-kakek udah mau mati aja masih demen. Om ganteng lu, masa sih? Coba dibilang, om jelek lu. Ngamuk pasti. Orang lain bilang, wih si om ganteng ya. Udah tua juga sehat, seger. Mantep, maco. Giliran bininya dengar kata-kata itu. Apaan maco? Tiap malam bengek. Wah, saudara yang gitu-gitu udah. Belajar. Saudara tahu nggak? Itu perempuan yang tadi saya ceritain. Yang suaminya bawa pulang pelacur. Dia bergumul, dia belajar loh saudara. Dia belajar. Untuk membangun kembali hubungan yang baik dengan suaminya. Suaminya gak langsung bertobat. Tiap malam ngabisin duit semiliat saudara. Di meja judi. Tiap hari pulang pagi. Saya bilang jangan ngamuk. Ngamuk mengok lagi. Ngamuk stroke lagi. Suamimu tidak akan menang. Setan yang menang saya bilang. Ayo bangun. Begitu dia selesai, dia bangun hidupnya. Saudara tahu gak sekarang suaminya jadi penginjil saudara. Tepuk tangan buat Allah gitu. Mari kita belajar. Tuhan mau saudara tidak melakukan apa yang cemar. Tuhan mau saudara hidup sebagai orang-orang yang kudus. Anak-anak yang kudus. Tuhan mau rumah tanggamu adalah rumah tangga yang kudus. Tuhan mau setiap kita betul-betul hidup dalam kekudusan ilahi. Caranya adalah ingatlah selalu akan perintah Tuhan. Jangan remehkan itu. Amin. 2. Kuasai hawa nafsu saudara.